Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Piani. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal yang berjudul Kehamilan Ektopik. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Hai, kali ini kita akan membahas tentang kehamilan ektopik. Apakah kamu tahu apa itu kehamilan ektopik? Any problems? Apa sih yang jadi masalahnya dalam kehamilan ektopik itu? Yuk disimak, apa sih kehamilan ektopik itu? Dan topik apa aja yang bakal dibahas pada materi kali ini? Yang pertama adalah pengertian, etiologi, manifestasi klinis, klasifikasi, patofisiologi, diagnosis, prognosis, dan penanganan. Jadi, kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada dinding endometrium cavum uteri. Kehamilan ektopik terganggu terjadi bila telah terjadi abortus atau ruptur dinding tuba. Apa sih abortus atau ruptur dinding tuba itu? Kita bahas di next slide ya. Jadi antara abortus tuba dan ruptur tuba itu ada perbedaan. Yang pertama kita bahas abortus tuba. Keluhan dan gejala tidak begitu berat, rasa sakit di perut, perdarahan per vagina, dan hal ini dapat dikacaukan dengan abortus biasa. Sedangkan ruptur tuba membahayakan jiwa ibu, tanda akut abdomen yaitu nyeri tekan hebat, muntah, gelisah, pucat, anemis, nadi kecil dan halus, tensi rendah dan tidak terukur, dan juga shock. Selanjutnya adalah etiologi. Faktor tuba, radang atau infeksi pada tuba, abnormalitas zigot, faktor ovarium, faktor hormonal atau pemberian progesteron, dan faktor lain seperti IUD dan merokok. Manifestasi klinis. Gambaran klinis kehamilan tuba belum terganggu tidak khas. Pada umumnya, ibu menunjukkan gejala kehamilan dan mungkin merasa sedikit nyeri di perut bagian bawah yang belum seberapa dihiraukan. Pada pemeriksaan vagina, rahim membesar dan lembek walaupun mungkin besarnya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Tuba yang mengandung hasil konsepsi karena lembeknya sukar diraba pada pemeriksaan bimanual. Yang kedua, gejala kehamilan ektopik terganggu sangat berbeda-beda dari perdarahan banyak yang tiba-tiba di rongga perut sampai terdapat gejala yang tidak jelas, sehingga sukar membuat diagnosisnya. Dan yang ketiga yaitu nyeri merupakan keluhan utama pada kehamilan ektopik terganggu. Selanjutnya adalah klasifikasi kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama, terjadi pada tuba falopi. Yang kedua, pada ovarium. Yang ketiga, pada serviks. Dan yang keempat, pada abdomen. Pada tuba falopi, biasanya terdapat pada bagian isthmus, ampula, fibria, dan interstisial. Ini merupakan contoh gambar kehamilan ektopik pada tuba falopi. Ini merupakan contoh gambar USG pada hasil kehamilan ektopik. Menunjukkan kehamilan ektopik dengan kantung kehamilan dan gemak janin di tuba falopi. Dan terdapat aliran darah di sekitar tuba falopi. Ini merupakan gambaran kehamilan ektopik berdasarkan bagian-bagiannya seperti di tuba falopi, ovarium, dan abdomen. Patofisiologi. Dasar patofisiologi kehamilan ektopik adalah adanya gangguan proses fisiologis organ reproduksi wanita, sehingga hasil konsepsi mengalami implantasi dan maturasi di luar rongga uterus. Kontraksi otot polos dan denyut siliaris pada tuba falopi berguna sebagai media transportasi oosit dan embrio.
Selanjutnya adalah diagnosis. Gejala kehamilan ektopik tidak khas, gejala hamil muda dan sedikit nyeri pada perut bagian bawah yang tidak seberapa dihiraukan. Yang kedua adalah gejala kehamilan ektopik terganggu. Trias keterangan amenorea, pendarahan per vagina, dan nyeri perut mendadak. Pemeriksaan fisik pada kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama, nyeri tekan abdomen bawah. Yang kedua, nyeri pada serviks. Yang ketiga, kafundougulasi menonjol dan nyeri karena terisi darah. Uterus mungkin normal atau mengalami sedikit pembesaran yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Pemeriksaan penunjang untuk kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama, darah rutin, Hb menurun, dan leukosit menurun. Planotes, USG, kuldosintesis, dan laparoskopi. Selanjutnya adalah komplikasi pada kehamilan ektopik terganggu. Dapat terjadi secara sekunder, kesalahan diagnosis, diagnosis yang terlambat, atau pendekatan tata laksana. Kegagalan penegakan diagnosis secara cepat dan tepat dapat menyebabkan ruptur tuba dan uterus, tergantung lokasi kehamilan, dan hal ini dapat menyebabkan perdarahan masif, shock, dan kematian. Komplikasi yang timbul akibat pembedahan adalah perdarahan, infeksi, kerusakan organ sekitar, usus, kandung kemih, ureter, dan pembuluh darah besar. Selanjutnya adalah penanganan pada kehamilan ektopik terganggu. Penata laksanaan kehamilan ektopik pada umumnya adalah laparotomi. Namun dalam keadaan shock lebih baik dilakukan tindakan salpingektomi. Dalam tindakan demikian, beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan adalah kondisi ibu pada saat itu, menjaga ibu untuk mempertahankan fungsi reproduksinya, lokasi kehamilan ektopik, kondisi anatomi organ panggul, kemampuan teknik bedah mikrodokter, dan kemampuan teknologi fertilasi in vitro setempat. Ini merupakan gambaran dari salpingektomi laparoskopi atau pengangkatan. Mungkin cukup sekian materi kehamilan ektopik terganggu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat umumnya untuk teman-teman semua, khususnya untuk saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuba Falopi.